Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks anekdot. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu 3.5 menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Apa itu anekdot? Yaitu cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting, bertujuan untuk menghibur dan menyindir. Teks anekdot biasanya menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kepedulian atau kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian diceritakan secara menarik dan tidak biasa. Nah, tentunya cerita ini yang berbentuk lucu, cerita lucu yang terdapat pada teks anekdot ini menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan dan akan lebih mudah dipahami bagi pengguna bahasa yang memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, apa fungsi dari anekdot? Yaitu sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Biasanya disampaikan secara rekaan, walaupun pada nyatanya penulis bertujuan untuk menyindir seseorang atau sesuatu, tapi dikemas secara rekaan. Artinya tokoh, tempat, baik latar cerita juga itu bisa rekaan, tidak secara nyata. Dan tentunya di dalamnya itu terdapat makna-makna atau pesan tertentu bagi pembacanya. Adapun anekdot itu terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada mengandung ajaran moral. Ya, betul sekali bahwa dalam teks anekdot ini mengandung ajaran moral, yaitu salah satunya adanya pesan yang mungkin berbentuk sindiran, tapi di situ ada dari sindiran itu bisa jadi menyadarkan seseorang atau mengevaluasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada ciri mengandung unsur lucu, konyol, dan jengkel. Nah, selain tadi mengandung pesan moral di dalamnya, yaitu teks anekdot di dalamnya itu mengandung ceritanya itu lucu, konyol, dan menjengkelkan, yang tentunya ini bisa menghibur bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu mengandung sindiran. Nah, sindiran ini sangat khas sekali dengan anekdot. Kita bisa bedakan bahwa antara anekdot dengan cerita lucu, jenaka mungkin saja berbeda. Mungkin di dalam jenaka itu tidak selalu ada sindiran, tapi anekdot pasti selalu ada dalam itu sebuah sindiran. Dan yang terakhir memiliki struktur teks anekdot. Nah, struktur ini menjadi salah satu ciri khas dari terbangunnya sebuah teks itu sendiri. Ya,
Di sini Ibu akan memaparkan sebuah contoh teks anekdot sederhana, yaitu akan Ibu bacakan. Suatu hari di kelas, guru bertanya kepada muridnya, "Anak-anak, seandainya pesawat Boeing 747 Lion Air mengangkut 560 orang anggota DPR RI, meledak di ketinggian 1000 kaki dan jatuh di pegunungan berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat, beberapa kemungkinan yang selamat?" Murid-murid menjawab serempak dan tegas, "Yang selamat 250 juta rakyat Indonesia, Bu." Semua murid tertawa. Akhirnya pembelajaran pun dilanjutkan kembali. Kenapa teks ini dikatakan sebagai teks anekdot? Kenapa teks tersebut termasuk teks anekdot? Hal lucu apa yang terdapat dalam teks tersebut? Lalu, siapakah tokoh yang tersindir? Nah, yang pertama kita akan temukan jawabannya. Kenapa teks itu dikatakan sebagai teks anekdot? Tentunya setelah kita membaca bahwa cerita itu bentuknya singkat, menarik, lucu, mengesankan, mengenai orang penting, dan menghibur, dan tentunya juga ada menyindir. Ya, itu sudah sangat mumpuni dikatakan sebagai teks anekdot. Dan pertanyaan yang kedua, kelucuan apa yang ada di dalamnya? Yaitu adanya kekonyolan dalam cerita, seperti tidak sesuainya antara pertanyaan dan jawaban. Ya, kalau tadi kita baca, seorang guru menanyakan berapa kemungkinan anggota DPR yang akan selamat jika pesawat jatuh dari ketinggian 1000 kaki dan jatuh di pegunungan berbatu tajam. Dan kemudian menjawab, yang muridnya menjawab 250 juta rakyat yang selamat. Tentu antara pertanyaan dan jawaban itu saling berseberangan, bukan? Tapi justru dari pertanyaan dan jawaban itu terdapat makna tersirat di dalamnya. Selanjutnya yaitu siapakah yang tersindir dari teks anekdot yang tadi, yaitu anggota DPR RI. Baik. Nah, kemudian kita akan belajar untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Namun sebelumnya kita akan membedakan apa itu makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersurat yaitu makna yang gampang dimengerti dari suatu bacaan atau pembicaraan, sebab makna tersebut terlihat secara langsung di dalamnya. Jadi makna tersurat itu makna yang sebenarnya, makna yang benar-benar terdapat secara jelas dan dituliskan dalam sebuah teks tersebut. Nah, lalu apa itu makna tersirat? Makna yang terkandung atau tersembunyi. Makna ini bisa kita dapati dalam bacaan atau pembicaraan tertentu. Kata kunci dari makna tersirat ini adalah makna yang tersembunyi. Artinya, kita memaknai sebuah teks dengan cara pandang, dengan cara menafsirkan teks itu sendiri. Ya. Jadi kita tentunya harus membaca secara teliti, secara menyeluruh untuk mendapatkan makna yang tersembunyi ini agar dapat terartikan atau tertafsirkan secara jelas dan benar. Baik. Menentukan makna tersurat dan tersirat. Nah,
Di sini, setelah kita membaca teks yang sebelumnya, kita akan mencoba mengutip salah satu kutipan dari teks yang sebelumnya, yaitu tentang pertanyaan seorang guru kepada muridnya tadi, ya, menanyakan tentang jatuhnya pesawat tadi. Kemudian, bisa kita dapati bahwa dari kutipan teks tersebut terdapat makna tersurat, yaitu secara jelas dari teks tersebut bahwa guru mengajukan pertanyaan kepada muridnya tentang jatuhnya pesawat dari ketinggian 1000 kaki dan di pegunungan berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat yang di dalamnya berisi anggota DPR. Kemudian, apa makna tersiratnya? Ini bisa kita tafsirkan sendiri, ya, bahwa di situ guru mengajukan pertanyaan yang kurang masuk akal, pertanyaan retoris, atau pertanyaan yang mungkin sudah tidak perlu ditanyakan lagi atau sudah tahu jawabannya, ya, karena jika pesawat jatuh dari ketinggian 1000 kaki dan jatuh di pegunungan berbatu tajam dan kemiringan 45 derajat, secara logika kemungkinan 560 anggota DPR tidak akan selamat. Sehingga pada akhirnya dari pertanyaan sang guru tersebut memicu siswa untuk memberikan jawaban yang konyol. Nah, di sini juga ada kolom evaluasi. Apa bentuk sindiran apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa sindiran terhadap anggota DPR yang mempunyai dedikasi kurang baik terhadap negara, yang pada akhirnya dibuatlah teks anekdot tersebut yang mungkin bisa saja pembacanya itu tersindir atau ya bisa menggambarkan, mewakili, ya, image dari seorang anggota DPR, walaupun tidak semuanya, ya, tapi kalau kita lihat sejauh ini di berita-berita sebanyak atau sedikitnya itu selalu saja ada yang korupsi ataupun hal-hal yang baik lainnya, walaupun tidak semuanya, ya. Dari teks ini semoga kita bisa mengambil pesannya, bisa dijadikan pelajaran. Nah, begitulah bedanya dan menariknya dari sebuah teks anekdot. Sebuah cerita yang lucu, sindiran, namun di dalamnya itu mengandung pesan-pesan yang tersirat yang bisa dijadikan pelajaran di dalamnya. Baik, anak-anak, kali ini Ibu cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktikkan dan bisa dipahami dengan mencari juga referensi-referensi dari sumber-sumber lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.